Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan waktu duha ini Allah kumpulkan kita dalam suasana semangat belajar bersama. Semoga Allah menjadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Mohon izin Ustadz Andi Fahmi, jadi saya diminta untuk menjadi pembicara yang pertama dengan mengangkat tema bagaimana kiat menjaga keluarga di era digital gitu Pak ya. Baik. Berbicara tentang masalah keluarga, kita tahu bahwa bagian dari sunnah para nabi mereka berkeluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Kami jadikan mereka memiliki istri dan anak keturunan. Yang kita tahu bahwa para nabi itu adalah orang yang paling sibuk di antara umat manusia yang lainnya, sebab mereka guru bagi semua umatnya. Dan yang namanya guru tentu saja kesibukannya lebih dibandingkan dengan murid-muridnya. Dengan latar belakang kesibukan yang demikian, namun mereka tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang sendirian. Tapi Allah jadikan mereka sebagai manusia sebagaimana umumnya yang lain. Mereka punya keluarga, mereka punya istri dan anak. Yang mungkin ada sebagian orang berpikir dengan adanya istri dan anak maka kesibukan manusia akan semakin bertambah. Tapi para nabi selain mereka punya kesibukan bersama dengan umatnya, mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga. Artinya kesibukan dalam berkeluarga itu bagian dari kesibukan yang tidak menurunkan aktivitas dari berdakwah. Maka seorang nabi tidak disebut aktivitasnya berkurang ketika berdakwah karena masalah ngurusi keluarga. Seorang nabi tidak disebut mereka mengurangi intensitas ketika berdakwah karena masalah keluarga. Kalau ada guru yang mengurangi jam kerja, Anda bisa mengatakan ini pelanggaran. Tapi ketika ada orang yang beraktivitas dakwah mengurangi jam dakwah, boleh disebut ada bagian yang dia seharusnya memberikan lebih tapi dia kurangi. Namun ternyata untuk dalam urusan keluarga tidak berlaku seperti itu. Sehingga tidak ada istilah ketika seorang nabi membersamai istrinya, seorang nabi membersamai anaknya, seorang nabi membersamai keluarganya. Loh, seharusnya kan ini jam untuk berdakwah, seharusnya ini waktu untuk mengisi pengajian, memberikan pencerahan bagi umat, seharusnya Anda datang ke sana ke sini. Ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala jadikan bahwasanya aktivitas keluarga itu bukan pengurang bagi kegiatan yang merupakan tujuan utama para nabi diutus oleh Allah. Selanjutnya jamaah dimulakan Allah, kita tahu manusia terbaik istrinya paling banyak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada orang yang masih jomblo, "Tazawwaj fa inna khairan nas aktsaruhum zawjan." Menikahlah kamu karena manusia yang terbaik di tengah umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Yang dimaksud manusia yang paling baik adalah paling banyak istrinya, bukan berarti yang istrinya banyak berarti dia terbaik. Tapi maksudnya di situ adalah manusia terbaik yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istrinya banyak. Sehingga ketika istri beliau jumlahnya banyak dan sebagian dari istri beliau membawa anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak bawaan. Mereka hidup bersama dalam kesibukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bagian dari sumber keberkahan bagi umat. Para istri itu akhirnya mencatat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah yang tidak diketahui oleh manusia yang lain. Maka Aisyah bercerita bagaimana sunnah ketika di dalam rumah,
Ummu Salamah bercerita bagaimana sunnah ketika Nabi SAW di dalam rumah. Demikian pula beberapa istri Nabi SAW yang lain bercerita tentang bagaimana ibadah Nabi SAW ketika di rumah. Jadilah sebuah keberkahan bagi masyarakat, bagi umat. Mereka bisa memahami sunnah-sunnah Nabi SAW ketika Rasulullah SAW di dalam rumah. Artinya, posisi keluarga bisa menjadi pendamping bagi orang soleh untuk sama-sama menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat, sehingga mereka hakikatnya bukan pengganggu, mereka hakikatnya bukan penghalang, tapi mereka bisa dijadikan sebagai teman bersinergi dalam menyampaikan kebaikan. Sehingga dari sini jangan sampai ada istilah keluarga itu mengganggu. Jangan sampai ada istilah keluarga mengurangi produktivitas. Jangan sampai ada istilah keluarga bisa menjadi penyebab kita jadi berkurang waktunya untuk beribadah kepada Allah. Karena nyatanya para nabi berkeluarga. Bahkan keluarganya para nabi bisa menjadi salah satu bagian dari penyebaran dakwah para nabi. Baik. Karena sebagian orang terkadang berpikir keberadaan keluarganya mengurangi produktivitasnya. Keberadaan keluarganya mengurangi kebebasan gerak dia. Dulu mungkin waktu masih jomblo, mau kelayapan kemanapun dia nggak perlu pamit. Begitu dia sudah nikah, bapak ketika mau keluar rumah pamit atau izin, Pak? Kalau mau keluar rumah pamit atau izin? Pamit dan minta izin. Masya Allah. Jadi yang berkewajiban untuk pamit dan minta izin itu suami atau istri? Suami atau istri? Istri, teorinya. Kenyataannya suami lebih takut keluar rumah daripada istri. Makanya sampai ada yang bilang, kenapa pengajian ibu-ibu itu rata-rata rame dibandingkan pengajian bapak-bapak? Jadi ini kalau jumlah pesertanya antara bapak sama ibu rame mana? Lebih banyak ibu-ibu. Berarti 1:2. Kira-kira kayak gitu. Oh, kurang lebih kayak gitu. Masya Allah. Surabaya sukses ya programnya. Jadi kenapa ibu-ibu ketika pengajian itu lebih rame daripada bapak-bapak? Ada yang bilang analisanya adalah ibu-ibu itu suntuk di dalam rumah. Maka mereka mencari pelarian hiburan. Kalau enggak belanja, kalau enggak shopping, healingnya di pengajian. Alhamdulillah. Jadi mungkin masih ada satu sisi baik saat mereka ketemu bareng dengan teman-temannya, tapi nyangkut di majelis ilmu. Baik. Tapi satu hal yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Anda misalnya berkeluarga, kemudian ketika Anda mau bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, harus minta izin kepada istri, walaupun sebenarnya tidak ada kewajiban. Tapi pada umumnya suami pamit atau minta izin ke istrinya. Ketika istrinya keberatan, Anda tetap berangkat, rasanya gimana, Pak? Apa yang Anda rasakan ketika Bapak keluar rumah? Ustadz pernah nggak keluar kota istri keberatan? Kadang keberatan. Masya Allah. Rasanya gimana Ustaz kalau tetap nekat keluar rumah? Berusaha menenangkan diri. Beliau sekelas beliau ya. Berusaha menenangkan diri. Berarti sebenarnya nggak tenang kan? Baik, apapun itu jamaah, Anda akan mengalami kondisi yang berbeda dibandingkan ketika Anda masih jomblo. Saat Anda masih jomblo, mungkin Anda punya ruang gerak yang lebih bebas. Mau bergerak ke kanan, mau bergerak ke kiri, gak ada yang gandoli. Sekarang wis ana buntute. Mau bergerak ke kanan harus pamit dulu, mau ke sini harus pamit dulu. Sampai mohon maaf, sebagian suami ketika mau berkunjung ke rumah orang tuanya itu sampai takut. Kenapa? Jangan-jangan istrinya emosi. Ada kayak gitu. Sehingga dia ketika berkunjung ke rumah orang tuanya gimana? Diam-diam. Begitu pulang kok telat. Dari mana Mas? Masjid. Padahal baru dari jauh mampir masjid sebentar, cuci tangan, cuci kaki, baru pulang. Karena persiapan, nanti pasti ditanya dari mana. Jawab saja dari
masjid. Itu suami pembohong atau bukan? Bukan. Ini suami yang cerdas. Baik. Dari sinilah sebuah dinamika itu berlaku. Tapi Anda ketika mengalami kondisi tidak nyaman, mungkin Anda resah, mungkin Anda sedih, mungkin Anda bingung, disebabkan karena gesekan dalam keluarga, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Nabi SAW pernah mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa waladihi wa malihi tukaffiruhu as-salah was-sadaqah was-siyam wadh-dzikr. Ujian yang dialami oleh seorang lelaki ada pada istrinya, ada pada anaknya, ada pada hartanya. Namun itu bisa ditutupi dosa-dosanya dengan aneka ibadah yang kita kerjakan, dengan sholat yang kita kerjakan, dengan zikir yang kita kerjakan, dengan puasa yang kita kerjakan. Dan ketika Anda mengalami kondisi tidak nyaman, misalnya Anda jadi sedih, Anda jadi tidak nyaman, kadang berantem dengan pasangan, tapi tetap bersabar untuk bertahan, Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai kafarah dosa. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan wala huznin hatta syaukata yushakuha." Apabila seorang muslim mengalami rasa sakit, capek, bingung, sedih, galau, stres, dan aneka tekanan batin yang lainnya, sampai duri yang nancap di badannya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali Allah jadikan itu sebagai kafar. Jadinya misalnya untuk teman-teman yang sudah menikah dan merasa sering punya banyak masalah, Anda lebih bahagia mana? Waktu masih jomblo atau setelah menikah? Sebentar, yang berhak menjawab pertama kali hostnya. Jawab dengan jujur ya, Masya Allah. Lebih banyak masalah mana? Waktu masih jomblo atau setelah menikah? Lebih banyak masalah. Kalau masalah mungkin lebih banyak setelah menikah. Lebih banyak masalah setelah menikah. Masya Allah. Jadi kira-kira lebih sering stres mana? Setelah nikah atau sebelum nikah? Karena kalau sekarang di total usia jomblo saya dan usia pernikahan saya mungkin sudah hampir sama, jadi boleh dibilang jomblo ini kan kelas sedikit boleh. Jomblo itu termasuk masa kanak-kanak saya misalnya. Jomblo termasuk masa kanak-kanak saya. Jadi kalau total stresnya ya banyak sekarang. Masya Allah. Itu baru satu istri ya? Alhamdulillah baru satu istri. Kalau dua makin besar tekanannya. Belum dicoba. Walau alam dari berat badan 65 sekarang menjadi 50-an, nama istrinya dua bisa-bisa saya tinggal 35. Yang ngurusin banyak. Pernah nggak Bapak merasa bahwasanya dengan situasi seperti itu hakikatnya dosa-dosa kita berguguran? Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan. Sehingga kondisi tidak nyaman yang dialami, namanya berkeluarga pasti akan ada gesekan. Entah gesekan dengan pasangan, gesekan dengan mertua, gesekan dengan orang tua. Orang tua kita minta A, tapi nggak enak sama pasangannya. Mertua kita minta B, nggak enak sama orang tua kita. Dan seterusnya. Subhanallah. Muslim selalu mendapatkan ujian semacam ini. Tapi ingat, tidak ada yang sia-sia. Baik, terus apa hubungannya dengan teknologi yang ada di lingkungan masyarakat? Nah, teknologi ini pihak baru yang tiba-tiba datang dan dia menyita sebagian waktu kita. Maka kira-kira Pak, yang lebih banyak mengurangi waktu Anda dalam beraktivitas, keluarga atau HP? Lebih dominan? HP atau keluarga? Umumnya HP. Nah sekarang kita bertanya, antara HP dan keluarga yang mungkin kita sebut bahwasanya keberadaan istri kadang lagi kita lagi WA-an, kita lagi nonton YouTube, kita lagi nonton
bahkan terkadang lagi main game, tiba-tiba istrinya butuh tertentu. Anda menganggap istri ganggu permainan Anda, atau permainan Anda ganggu hubungan Anda dengan istri? Kok guyang-guyu kenapa? Dimulai dari pertanyaan ya. Saat Bapak misalnya nonton YouTube, film lagi seru-serunya, atau nonton IG, Instagram, lagi seru-serunya Anda nonton, atau Anda sedang main game di HP, dan tiba-tiba istri butuh tertentu atau anak butuh tertentu. Baik, yang Anda anggap sebagai pengganggu, ini istri dan anak sedang ganggu saya, atau sebaliknya, HP ini sedang ganggu saya dengan keluarga saya. Hah? Yang ganggu yang mana Pak? Anaknya yang ganggu atau HP-nya yang ganggu? HP-nya yang. Baik, coba dijawab yang serius dan jujur. Siapa yang lebih Anda anggap sebagai pengganggu? HP-nya yang ganggu atau anak Anda yang ganggu? Umumnya kita menganggap apa? Anaknya yang ganggu. Umumnya kita menganggap istri yang ganggu. Sehingga kadang ada suami ketika lagi asik main HP, lagi asik main game dengan HP-nya, tiba-tiba dipanggil oleh istrinya. Istrinya butuh tertentu. Dia mungkin memang tinggalkan itu HP, tapi uring-uringan, grundel, komunikasinya jadi tidak nyaman. Istrinya tahu, kadang istrinya saya minta maaf, saya ganggu kamu ketika sedang bersama dengan HP-mu. Hal yang sama juga terjadi pada ibu-ibu. Masya Allah, lagi asik nyekrol dengan marketplace yang dia punya, nyari barang-barang antik. Nanti kalau ketemu masukkan ke keranjang, ketemu barang antik lagi masukkan ke keranjang, dipanggil sama suaminya. Sudah, padahal lagi mau check out, sedang proses itu dipanggil sama suaminya, butuh cepat. Pertanyaannya, kira-kira suami yang ganggu aktivitas ibu-ibu, ataukah HP ibu yang sedang mengganggu Anda untuk mengikuti panggilan suami? Gak usah dijawab ya. Umumnya mereka akan bilang, ini suami sedang mengganggu saya. Sehingga mungkin dia tinggalkan itu HP, tapi dalam perasaannya grundel, dia emosi, dia nggak nyaman, sehingga komunikasinya jadi nggak nyaman dan seterusnya. Seperti inilah ada satu pihak yang datang baru dan posisi dia sering mengganggu interaksi kita dengan anggota keluarga kita. Sebelum ada HP, gesekan kita hanya terjadi pada 4 arah: suami, istri, anak, orang tua atau mertua. Udah. Paling benturan-benturan kepentingannya hanya benturan kepentingan antara anak dan istri misalnya, antara orang tua dengan mertua, antara orang tua dengan istri, dan seterusnya. Sekarang ada pihak yang kelima lebih kuat pengaruhnya dibandingkan 4 pihak yang pertama tadi. Sehingga disinilah sebenarnya kita dituntut untuk lebih bisa mengatur prioritas. Sebenarnya mana yang lebih penting untuk Anda perhatikan? Di satu sisi Anda punya perhatian terhadap hiburan. Anda merasa bahagia, merasa terhibur ketika nonton HP, ketika main game. Di sisi yang lain, Anda juga harus memberikan perhatian untuk keluarga. Anda punya interaksi dengan suami, punya interaksi dengan istri, punya interaksi dengan anak. Tinggal siapa di antara mereka yang lebih bisa Anda nikmati interaksinya. Kalau Anda lebih bisa menikmati interaksi dengan anak, Anda bisa lebih menikmati interaksi dengan keluarga, Anda bisa lebih menikmati interaksi dengan istri, dengan suami, melebihi kenikmatan Anda ketika berinteraksi dengan hiburan yang ada di HP. Insya Allah Anda akan menganggap HP ini pengganggu, bukan sebaliknya. Terus bagaimana Pak untuk membangun semangat bahwasanya saya bisa menikmati interaksi dengan anak, saya bisa menikmati interaksi dengan istri, bisa menikmati interaksi dengan suami? Alhamdulillah dengan latar belakang iman,
Semua kalau kita latar belakangi dengan niat yang baik, ada potensi untuk berpahala. Nabi SAW mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Pertanyaannya, ngobrol dengan istri itu berpahala atau tidak? Berpahala? Dalilnya apa? Dalilnya apa kalau itu berpahala? Gimana? Tergantung materinya. Ngobrol yang materinya apa yang menilai pahala? Kalau ghibah dosa, apalagi ngobrol dengan anggota keluarga itu pada asalnya berpahala atau tidak? Terlepas dari materi obrolannya, berpahala. Kenapa berpahala? Sebaik-baik suami yang baik kepada istri. Baik, boleh kita sebut berpahala karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Dan bagian dari bentuk pergaulan yang baik, pergaulan yang ma'ruf adalah kita bisa akrab dengan pasangan. Suami dengan istrinya bisa akrab, istri dengan suaminya bisa akrab, komunikasinya bagus. Bukan terbuka di depan orang lain, sama temannya dia bisa curhat, tapi sama pasangannya dia nggak bisa curhat. Dia lebih terbuka dengan orang lain daripada dengan anggota keluarganya. Ada banyak di antara anak-anak yang kalau curhat sama temannya dia bisa los dol nggak rewel. Tapi kalau sama orang tuanya tertutup, ada nggak? Sehingga kalau dia ditanya sama orang tuanya, gimana? Sudah punya calon belum? Diam. Tapi dia kadang curhat dengan temannya terkait dia tertarik sama siapa, dia pengen nikah dengan siapa. Sebelum orang tuanya tahu, teman-temannya sudah pada tahu. Dari mana fenomena seperti itu muncul? Bisa jadi karena kedekatan orang tua dengan anaknya sangat rendah. Atau faktor yang lainnya adalah orang tua terlalu banyak kesibukan sehingga sedang anaknya butuh untuk dekat kepadanya tapi tidak ada ruang dan waktu yang disediakan. Akhirnya dia lebih milih temannya daripada orang tuanya. Maka seorang bapak ketika dia berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik dengan anaknya, dengan istrinya, bagian dari menjalankan perintah Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Karena itu Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya beliau membuat judul bab tentang makruhnya as-samar. Samar itu artinya bergadang. Kecuali bergadang karena tujuan ilmiah atau bergadang untuk kepentingan agama. Para ulama itu bergadang. Ngapain Pak mereka bergadang? Belajar. Tidak ada ulama yang tidurnya banyak. Rata-rata ulama manusia yang tidurnya terbatas. Terus waktu mereka dipakai untuk bergadang ngapain? Tentu saja mereka butuh waktu untuk menyiapkan materi. Masyarakat umum sedang istirahat, ulamanya sedang mencari materi untuk disampaikan dalam pengajian besoknya. Dalam situasi ketika mereka bergadang seperti itu, ini yang dikecualikan dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin naumi qabla al-isya wal hadithi ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya. Sehingga kalau selesai isya dianjurkan apa? Segera istirahat. Terus yang bergadang itu hukumnya makruh kecuali bagi mereka yang ingin menggunakan waktu malamnya untuk belajar. Nah, setelah Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan bab seperti ini, makruhnya bergadang di waktu malam, lalu beliau mencantumkan hadis obrolan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Berarti gimana?
obrolan seorang suami dengan istrinya di waktu malam setelah Isya, sebelum mereka istirahat, lalu mereka ngobrol santai bersama, ini senilai dengan mutolaah ilmu. Paham? Jadi Imam Bukhari mencantumkan bab tentang makruhnya bergadang kecuali bagi mereka yang mau mutolaah ilmu. Lalu beliau cantumkan dalam bab itu obrolan Nabi SAW dengan istri beliau. Berarti obrolan dengan istri itu pengecualian di mana orang boleh bergadang. Tapi mosok koyo ketemu nih wong iki terus ya Pak. Lah pun jaluk ganti. Ayo bosan. Orangnya boleh sama, tapi materinya dibuat beda, sehingga nanti mungkin rasanya bisa berbeda. Ada salah satu di antara asatidzah, beliau nikah itu maharnya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, 15 jilid. Terus mereka punya komitmen, pokoknya setiap malam sebelum tidur baca Fathul Bari. Ya. Malam pertama gagal, malam kedua gagal juga, malam berikutnya baru mulai terlaksana, tapi nggak tahan lama. 15 jilid, ngebayangin aja kapan ini selesainya. Baik. Karena terkadang kita begitu sudah waktu malam menjelang tidur, sisa-sisa tenaga, begitu wis mapan turu, walaupun di sebelahnya ada istrinya, milih ngobrol atau merem Pak? Milih mana Pak? Hah? Merem atau ngobrol? Rata-rata Anda akan lebih milih bleksek merem. Mungkin yang ibunya masih aktif berbicara, sebelahnya sudah ja omong kok turu. Ya mohon dimaklumi suami Anda sedang kelelahan. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masyaallah, jazakallahu khairan Ustaz Amin. Salah satu poin yang perlu kita garis bawahi para suami. Baik, ini ada kondisi yang agak mendesak, ada mobil yang perlu dipindahkan, mobil dengan plat nomor D1156 dan W1514. Sekali lagi, mobil dengan plat nomor D1156 dan W1514 mohon dipindahkan mengingat ada penguatan minyak, nggak tahu minyak goreng atau minyak apa, dikhawatirkan nanti mobilnya kena minyak ya. Jadi mohon segera dipindahkan. Semoga bukan mobil Ustaz Nadi setelah ini Ustaz Nadi. Baik, dari apa yang dipaparkan Ustaz Abi tadi yang perlu kita garis bawahi semua bapak-bapak, bahwa kesadaran kita atas pasangan kita bisa menjadi kafarah atas dosa-dosa kita. Itu kabar yang Masya Allah buat saya pribadi luar biasa. Dan harapan bapak-bapak dengan demikian. Ustaz Andi, silakan sesi selanjutnya Ustaz Andi akan membahas bagaimana tantangan ekonomi yang sangat besar yang juga menjadi penyebab nomor 2 perceraian di Indonesia. Bisa ketemu solusinya saat kita duduk di sini melalui apa yang dipaparkan Ustaz Andi. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu atammanil akmalani mabuthil rahmatil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustaz Amirul Bait hafizahullah taala atas kesediaan beliau untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya.
Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, di mana insyaallah pada waktu yang singkat ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dari sharing kita, saling berbagi, sehingga setelah pulang dari rumah Allah ini kita semuanya bisa menjadi lebih baik. Bagi seorang suami menjadi suami yang lebih baik, seorang istri bisa menjadi istri yang lebih baik, seorang ayah juga menjadi orang tua yang baik. Begitu pula dengan anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Pada sesi yang kedua ini, sebagaimana tadi disampaikan, yaitu bagaimana nasihat Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi masalah ekonomi di dalam keluarga. Tadi sudah disampaikan sebuah fakta bahwasanya penyebab perceraian terbesar di Indonesia yang kedua adalah masalah ekonomi. Kalau yang pertama adalah masalah perselisihan tidak selesai. Ya sebenarnya itu perselisihan masalah ekonomi juga di antaranya. Jadi masalahnya kembali lagi ke masalah ekonomi. Ya meskipun penyebab perselisihan itu ya tentu banyak. Maka ini dari satu fakta yang memang kita saksikan bersama, sering kita dengar, sering kita saksikan, bahkan mungkin ada yang menjadi pelakunya atau korbannya dari masalah ekonomi di dalam rumah tangga. Dan fakta yang kedua yaitu yang berkaitan dengan sunnatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memang pasti akan menguji sebuah rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang mungkin berjalan mulus terus. Kalau kita mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perjalanan rumah tangga beliau juga dipenuhi dengan dinamika, permasalahan dengan istri-istri beliau, itu pun juga ada. Maka kalau kita mengharapkan pengen rumah tangga yang nggak ada masalah, ya kita ini siapa? Rasulullah saja ada. Namun kan yang penting bagaimana kita menyikapinya, menyelesaikannya apabila terdapat masalah di dalam rumah tangga kita semuanya. Allah sendiri mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Dapat harta banyak ujian, dapat harta sedikit juga merupakan ujian. Apakah jamin ketika gaji seorang suami 1 bulan 100 juta, lalu kemudian rumah tangganya itu anteng-anteng, mulus, gak ada masalah? Kan gak ada yang menjamin. Artis banyak, suaminya gajinya banyak, setiap bulan ngasih ratusan juta kepada istrinya, itu pun juga akhirnya berakhir dengan perceraian. Para sahabat banyak yang miskin, tapi keluarga mereka anteng-anteng saja. Mereka tetap bahagia. Sehingga harta di samping menjadi salah satu sebab dari kebahagiaan rumah tangga, tapi bukan satu-satunya. Bahkan bisa jadi itu merupakan ancaman dalam kehidupan rumah tangga. Nah, para jamaah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, memang terkadang kita merasa sedih apabila mendengar cerita saudara kita, ikhwan kita ketika mereka terhimpit masalah ekonomi, akhirnya terjadi perceraian. Seorang suami yang qadarullah keluar dari pekerjaan yang sebelumnya haram, keluar, istrinya nggak siap. Yang biasanya dapat gaji 10 juta yang dikasihkan istri sekarang harus berkurang jauh.
bahkan mungkin tidak ada. Akhirnya memilih berpisah. Ada juga seorang suami yang qadarullah kecelakaan. Ada ikhwan tangannya kelindas truk. Akhirnya di sini harus ya nggak sampai diamputasi, cuma nggak bisa bekerja. Dicutikan sementara. Baru dicutikan, istrinya langsung pergi ke sekolah anaknya ditarik dari sekolah dan meninggalkan rumah suaminya. Padahal suaminya itu baru dicutikan selama 1 bulan saja, dan alhamdulillah setelah 1 bulan pun bekerja lagi dengan gaji yang normal lagi. Tapi karena tadi kekhawatiran tadi, wah suami saya nggak bisa ngasih nafkah lagi, lebih baik cari yang lainnya, dan akhirnya seperti itu. Nah, padahal tadi adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian tujuannya adalah untuk ya saling kerjasama antara suami istri untuk saling meningkatkan keimanan, saling meningkatkan kerjasama, bukan untuk segera berpisah. Maka dari itu ada beberapa nasihat dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW untuk mengatasi masalah tersebut ketika terjadi masalah ekonomi dalam rumah tangga. Yang pertama, kita harus yakin bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, dan di atas langit itu rezeki kalian. Jadi yang ngasih rezeki kepada kalian siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang ada di atas langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin mencabut rezeki selama orang itu masih hidup. Pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binatang saja, binatang itu bisa berakal, bisa bekerja nggak? Mungkin kerja bisa, tapi nggak punya akal ya, nggak bisa berpikir. Nggak ada ceritanya misalkan punya kucing atau biarkan dan dalam keadaan sehat, kemudian besoknya langsung mati gara-gara nggak dapat makan. Nggak ada. Bisa cari makan sendiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita manusia masih berakal, masih bisa berjalan, masih punya kekuatan, kok bingung masalah rezeki, kita kalah sama siapa? Binatang tadi. Binatang pagi hari keluar dalam keadaan lapar, mungkin nggak tahu, nggak berpikir nanti dapat makanan apa enggak. Yang penting apa? Keluar. Pulang-pulang sudah kenyang, bawa makanan untuk anak-anaknya yang disangkarnya. Itu binatang. Innan nafsa lan tamuta hatta tastafiya rizqaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki seorang hamba itu pasti ada. Tadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang hamba tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya diberikan semuanya. Wa in abta'a anha, ya meskipun kadang telat. Cuma telat ini menurut siapa? Ya menurut kita. Kalau bagi Allah itu nggak ada yang telat. Sudah diukur, mau dikasih hari ini, besok, bulan depan, itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita itu kadang yang tidak sabar. Nah, sehingga kita harus tanamkan keyakinan ini, baik pada suami, pada istri, apalagi kalau sudah menikah, yang istri tidak bekerja, tuh nanti rezeki saya dari mana? Dulu sebelum nikah kerja, habis nikah sama suami nggak boleh kerja. Nah, nanti rezekinya siapa yang ngasih? Masa lupa dengan kaidah yang pertama tadi, rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ngasih rezeki kepada istri bisa jadi lewat suami. Sehingga poin yang pertama, kita harus yakin rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus qanaah, yaitu ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kita juga ridha dengan pemberian Allah kepada orang lain. Kadang kita sudah berusaha ridha ya dengan pemberian Allah kepada diri kita, tapi ketika orang lain dapat rezeki masih ada yang gerundel. Wah, saya usahanya lebih kencang, saya lebih sering ke masjid, itu tangga saya ke masjid jarang, kok rezekinya ada aja. Ini ya di samping hasad itu menunjukkan gak ada qanaah pada diri kita.
Dan di antara permasalahan rumah tangga dalam masalah ekonomi, ya karena nggak ada sifat qanaah tadi, merasa kurang terus, pemberian Allah kurang, pemberian suami pun juga merasa kurang. Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna Allahu bima atah. Sungguh beruntung bagi orang yang masuk ke dalam agama Islam, lalu diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan sifat qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau bisa itu ya kita memang harus bersyukur dengan yang diberikan Allah. Rezeki cukup ya. Cukup beli mobil, cukup beli motor, cukup beli rumah. Yang penting kan cukup. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu Maha mengetahui apa yang cukup bagi kita semuanya. Cuma ya kadang tadi kita tamak. Makanya kita itu kan tidak bisa menjadikan standar cukup itu dengan kecukupan pada orang lain. Apalagi sekarang itu terkadang menjadikan standar cukup bahagia dalam rumah tangga itu standarnya apa? Medsos. Standarnya itu TikTok, Instagram. Bilang itu enak sekali ya. Suaminya pagi-pagi ajak jalan-jalan, ngasih uang. Alat-alatnya itu otomatis semuanya. Jadi istrinya itu nggak capek. Kapan Mas belikan kayak gitu? Yang dilihat di TikTok itu gajinya 50 juta per bulan. Nah ini 500.000 aja susah mencari. Nah makanya standarnya beda. Akhirnya ketika melihat yang ada di tayangan-tayangan medsos itu, menjadikan kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan berarti larangan ya untuk lihat TikTok atau lihat Instagram, tapi kita harus tahu standarnya kayak apa. Ya meskipun mungkin niat dari orang yang bikin konten tadi itu ingin edukasi, ingin motivasi, ayo supaya kerja keras. Nanti kalau kerja keras itu enak, bisa membahagiakan istrinya tiap pekan bisa diajak jalan-jalan. Itu bagi orang yang rezekinya banyak. Lagi yang pas-pasan, bangun tidur harus menyiapkan adonan buat jualan, harus memandikan anak-anak. Dan ini kan kerepotannya kan berbeda. Yaitu disebabkan tadi itu karena standarnya itu yang keliru. Makanya Rasulullah sudah mengingatkan, undur ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, khususnya dalam urusan dunia. Supaya apa? Supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih qanaah dengan pemberian dari Allah taala. Kemudian yang ketiga, hendaknya dalam rumah tangga sama-sama bisa berbagi peran. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Saya yakin bapak-bapak apal semua dalil ini ya. Ada enggak apal? Soalnya kalau marah sama istri bawa dalil ini biasanya. Oh enggak nurut ini, berarti melanggar perintah Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harus nurut, harus sami'na wa ata'na apa kata suami. Ini dalil suami untuk marahi istri biasanya. Nah, dalil ini kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki? Ya karena yang pertama, bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki itu ya pemimpin bagi kaum wanita, sudah diistimewakan, dikhususkan di sini bagi kaum laki-laki. Dan ini kaum wanita enggak bisa protes. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menunjuk seorang suami itu adalah pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, disebabkan karena kaum laki-laki wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan karena nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri. Jadi tugas utama suami apa? Mencari nafkah. Kalau seorang suami tidak menjalankan tugasnya ini, ya pasti terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga ada masalah.
Suami pagi-pagi sudah tidur, nggak mau kerja, nggak semangat, kan istrinya yang kerja Ustaz. Nah ini mengandalkan istri yang kerja. Kadang itu saya juga heran sama laki-laki bujang itu. Ustaz tolong carikan istri kalau bisa yang sudah kerja. Itu ada sampai itu. Jadi nanti bisa kerja bareng, minimal bisa kerja bareng masih enak lah didengar itu. Ya nanti siapa tahu istrinya itu kalau bisa yang sudah punya perusahaan, bapaknya saya kerja di situ. Waduh, mau diapakan ini? Mau dipukul ya nggak boleh. Mau ya cuma bisa dinasihat, dan itu ada yang seperti itu. Bukan orang awam, yang ngaji pun juga ada. Ada di sini. Ada di sini nggak orang? Semoga tidak ada, tapi tidak tahu kalau live-nya. Itu jiwa kepemimpinannya saya sudah tidak ada. Ya gimana nanti istrinya mau taat sama suami? Mau sejak awal sudah seperti itu. Meskipun juga ada saya ceritakan dengan jamaah itu menikah dengan seorang wanita. Wanita ini dulunya itu manajernya di kantor. Jadi manajer dan yang lain-lain itu masih di bawahnya. Ya singkat cerita cinlok lah, cinta lokasi. Setelah cinta lokasi, intinya komitmen menikah, istrinya rela meninggalkan pekerjaannya dari manajer di kantor, sekarang jadi manajer keuangan di rumahnya saja. Artinya rela, karena tugas utama istri tadi adalah taat kepada suami. Itu pun juga ada yang seperti itu. Jadi akhirnya ya suami ya bisa bekerja, bisa mencari nafkah sebagai tugas utamanya. Nah, sedangkan seorang istri tadi dia harus taat. Ketika seorang suami mungkin sudah berusaha, akan tapi rezekinya masih seret misalkan, sudah berusaha, maka disinilah seorang istri tadi harus bersabar. Istrinya Abu Sufyan itu Hindun mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Abu Sufyan itu rajulun sahih atau syahih, yaitu orang yang pelit pada istri. Berarti kalau dikatakan pelit itu punya uang tapi nggak ngasih ya. Beda kalau kondisinya suami itu sudah berusaha akan tapi ya penghasilannya tetap pas-pasan. Ini orangnya mampu tapi tidak mau ngasih istri. Ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan solusi. Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Sudah ambil sendiri diam-diam dari suamimu apa yang menjadi kebutuhanmu yang mencukupimu dan mencukupi anakmu. Tapi poin pentingnya di sini juga adalah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Berarti secukupnya. Istri nggak boleh tamak, nggak boleh rakus, nggak boleh menuntut suami melebihi kemampuannya. Ini yang terkadang salah dilakukan oleh para istri. Ya karena tadi standarnya standar TikTok. Jadi tidak melihat bagaimana kondisi suaminya. Maka kewajiban suami tadi, ketika suami tidak menunaikan kewajibannya, maka istri boleh ngambil. Berarti kalau suami sudah memenuhi kewajibannya, memberikan kebutuhan istri, istri boleh nggak ngambil harta suaminya diam-diam? Maka jawabannya nggak boleh. Itu tadi diizinkan ngambil, itu pun bil ma'ruf, sekedarnya saja. Jadi harta suami itu ada bagian untuk istri dan anak-anaknya. Bukan harta suami, harta istri ya. Kalau harta suami, harta istri, berarti ATM-nya yang megang siapa? Istri. Sekarang nggak pakai ATM, pakai pakai HP sekarang semuanya. Mobil banking udah selesai. Tapi apakah semua gaji, kalau semua gaji suami dikasih istri, ya nanti suami nggak punya kepemimpinan juga, mau apa-apa. Tadi kembali ke kaidahnya Ustaz Ami, minta izin dulu ya. Masa suami mau minta izin? Meskipun kenyataannya kebanyakan seperti itu, tapi kan seharusnya tidak. Tapi memberikan kepada istri untuk mengelola hartanya. Tapi di sisi yang lainnya suami juga harus memiliki kekuasaan untuk mengelola harta. Masa ada laki-laki mau beli bensin aja ngajukan proposal dulu.
ada yang seperti itu. Jadi ya meskipun proposalnya bukan di print ya, pokoknya di WA ini mau kebutuhan ini minta uangnya, itu pun juga masih ada yang sampai seperti itu. Ya itu sih ya mau ngelarang juga nggak ada dalilnya, ya itu terserah lah. Tapi kan tidak harus seperti itu juga. Masa untuk beli bensin saja harus meminta kepada ya istri. Nah, dia di sini tadi suami kewajibannya memberikan nafkah, sedangkan istri adalah ya bersabar ketika diberikan nafkah yang memang masih kurang. Ini bukan yang pelit ya, kalau pelit itu berarti suaminya yang berbuat zalim. Kemudian untuk menghindari masalah keuangan dalam rumah tangga, yaitu hendaknya saling musyawarah khususnya dalam keuangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amrum syura bainahum. Dan perkara mereka, urusan mereka itu adalah syura, bermusyawarah di antara mereka. Inilah di antara prinsip menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu musyawarah. Kalau menyelesaikan masalah dari agama yang lainnya ada voting, ada keputusan mutlak, diktator. Tapi di dalam agama Islam itu ada namanya musyawarah. Rasulullah SAW dalam kehidupan rumah tangga ya terkadang juga musyawarah. Ketika menyuruh para sahabat untuk menyembelih al-hadyu, tapi para sahabat waktu itu tidak mau, kita mau haji, tapi kok sekarang nggak bisa. Akhirnya Rasulullah nggak bisa menyuruh para sahabat masuk ke tenda beliau. Ketemu istri Ummu Salamah, cerita. Lalu istri beliau memberikan masukan. Ya Rasulullah, kau keluar, nggak usah ngomong apa-apa, langsung sembelih. Nanti para sahabat otomatis akan mengikuti. Dan dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pun tidak malu ketika mengambil pendapat istri beliau. Nah, kadang seorang suami itu yang merasa dirinya pemimpin tadi nggak mau musyawarah sama istri, tidak mau mengambil pendapat, maunya sebagai suami yang otoriter. Ya, meskipun dia tidak mengatakan dirinya otoriter, karena kembali kepada ayat tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seolah-olah pemimpin itu harus dituruti semuanya, tidak musyawarah. Memang seorang suami punya hak untuk terus mentransfer orang tuanya, misalkan memberikan nafkah orang tuanya. Tapi setidaknya kalau pemasukannya tadi gajinya masih pas-pasan, ya dikomunikasikan sama istri. Istri tahu gaji suaminya cuma 2 juta misalkan, tapi 1 juta langsung dikirim kepada orang tuanya. Memang dia memiliki hak, akan tapi dia juga harus ingat istrinya itu juga punya hak. Kalau memang suaminya ingin memberikan kepada orang tuanya yang memang lagi sakit, dia disampaikan, dimusyawarahkan. Ini ibu saya itu lagi sakit, saya tahu kita lagi kekurangan, tapi ibu itu lagi sakit, ya mohon pengertiannya. Maka itu lebih baik. Tapi kalau kebutuhan istri 2 juta, gaji antum misalkan 50 juta, langsung ngasih ibu pun juga gak masalah, gak izin. Karena itu wewenang bagi seorang suami tadi, karena dia juga sebagai seorang anak dari ibunya. Nah, makanya di sini harus ada musyawarah bagaimana mengelola uang. Apalagi kalau istri ya, istri meskipun mungkin memiliki penghasilan sendiri untuk bersedekah, untuk memberikan kepada orang tuanya, memang pada asalnya tidak perlu bilang suami karena itu hartanya sendiri, dan dia tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak apalagi kepada suami. Akan tapi lebih baik dimusyawarahkan terlebih dahulu. Saya alhamdulillah diizinkan sama suami untuk bekerja. Dari uang ini saya ingin membantu ibu saya, ingin membantu saudara-saudara saya. Atau bahkan ketika mau kerja izin dulu. Saya sebenarnya pengen murni jadi ibu rumah tangga, sebagaimana hukum asal seorang wanita. Tapi sejak sebelum menikah, saya ini sudah dipasrahi oleh orang tua untuk membantu menafkahi adik-adik saya yang masih kecil, mereka sekolah. Saya kalau boleh tidak bekerja, tapi tolong mas bantu adik saya misalkan. Kalau memang nggak bisa, ya izinkan saya bekerja. Tentu dengan ini bekerja yang menjaga adab-adabnya, menjaga lingkungannya.
tetap harus konsultasi terlebih dahulu kepada suaminya. Nah, karena harus memenuhi atau menafkahi adik-adiknya tadi dan juga orang tuanya. Makanya harus dimusyawarahkan antara suami dengan istri. Kemudian yang keberapa tadi ya? Sudah keberapa? Keempat. Sekarang kelima. Sekarang keempat. Kayak enggak deh. Sekarang kelima. Ada yang kelewat berarti. Adapun yang kelima, yaitu hendaknya jangan banyak ngutang, apalagi hutang ribawi, atau hartanya masih bercampur dengan harta yang haram. Karena bagaimanapun juga harta haram itu akan berpengaruh pada keluarga kita semuanya. Utang, apalagi kalau tadi tidak ada musyawarah, suami utangnya langsung banyak. Kadang istrinya pun juga utang tanpa izin suaminya. Rasulullah SAW mengatakan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yudda anhu. Jiwa seorang mukmin akan tergadaikan, terkatung-katung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dilunasi. Bahkan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid, seluruh dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali masalah utang. Karena utang itu antara manusia dengan manusia yang lainnya. Makanya jangan sampai seorang itu meninggalkan hutang ketika meninggal dunia. Dalam pada rumah tangga juga seperti itu. Kalau misalkan seorang suami mau hutang kepada orang lain, hendaknya istrinya pun juga mengetahui. Ya banyak sebabnya kenapa istri itu harus tahu. Ya, jadi nanti suaminya nggak mampu, istrinya juga bisa membantu untuk melunasinya. Artinya jangan sampai nanti terdampak pada istrinya. Dan Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia juga dalam keadaan berhutang dan menggadaikan baju besinya. Dan itu yang menceritakan adalah Aisyah radhiyallahu anha. Berarti Aisyah mengetahui ketika suaminya yaitu Rasulullah itu berhutang. Nah, supaya keduanya tidak saling menyalahkan nanti. Wah, ini gara-gara Mas utang banyak sekali, sekarang banyak orang nagih. Ini kan terjadi masalah lagi dalam rumah tangga. Apalagi kalau utangnya mengandung riba, itu pinjol sekarang karena terlilit. Dan seorang suami kadang utang ya disebabkan karena tuntutan istri yang terlalu banyak. Kadang istri yang terlilit utang karena menganggap suaminya itu memberikan nafkahnya itu juga kurang, akhirnya pun juga utang. Makanya di sini jangan pernah ada utang riba di dalam rumah kita semuanya. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan melenyapkan harta yang disebabkan karena riba. Tidak ada keberkahan sebuah rumah tangga yang di dalamnya masih ada harta haram di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus saling mengingatkan. Kalau dahulu para istri kaum salaf, mereka ketika menasihati suami mereka dalam bekerja, ya mereka mengatakan kami lebih sabar dalam menahan kelaparan dibandingkan kami harus sabar menahan panasnya api neraka, yaitu disebabkan karena harta yang diperoleh itu dengan cara yang haram. Dan ini yang seharusnya dipesankan oleh seorang istri kepada suami. Mas, tidak apa-apa, hasilnya sedikit, yang penting barokah, daripada banyak tapi korupsi, tapi menipu, tapi riba dan lain sebagainya. Mau dibawa kemana keluarga tersebut? Makanya wajar kalau ada cekcok, ada masalah, nggak mau nurut dan lain sebagainya, karena bisa jadi di antara faktornya tadi hartanya itu masih ada yang haram karena tidak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak kalah penting adalah hendaknya yang memperbanyak doa supaya diberikan harta yang halal, yang bermanfaat, sehingga perekonomiannya itu semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala. Masyaallah, jazakallahu khairan pada Ustaz Ari dan Ustaz Adi. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab ya. Tanya jawab
mengikuti peraturan dari moderator sehingga tidak saling berebutan. Beberapa mungkin tidak boleh yang di atas maupun di luar untuk menuliskan pertanyaannya, nanti akan kita pilih. Untuk yang terpilih akan kita bacakan, yang belum terpilih insya Allah akan dijawab oleh terutama Ustaz Andi melalui video-video yang insya Allah akan ditayangkan di Instagram Anak Surabaya, dan insya Allah setelah itu juga akan ada Instagram berkesan. Nah, untuk Ustaz Andi, kalau alasannya berhutang agar suaminya semakin semangat bekerja, boleh tidak? Istrinya bayar beli itu tadi apa namanya, kayak Ustaz kami tadi check out, tapi enggak cash, pay later ya istilahnya, pay later, jadi utang istilahnya, biar suaminya semangat kerja. Ya, baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung silakan angkat tangan. Yang dari bawah dulu nih, Bapak dulu silakan yang ingin bertanya. Insya Allah, kalau ada yang berkurang, insya Allah. Mas Rizal, Bapak yang depan. Silakan. Silakan. Itu apa aja? Minta aja. Kan idealnya itu kewajiban suami itu mendidik istri dalam masalah agama. Karena adanya itu, jadi kewajiban suami itu mendidik istri dalam masalah asalnya. Karena itu kurang dengan ilmunya itu. Akhirnya adalah memutuskan untuk memberi leluasaan istri untuk belajar apa yang dan bagaimana sekarang usaha itu bisa apakah masih masuk termasuk pendidik istri atau tidak, apakah masih tetap ada itu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada prinsipnya tanggung jawab untuk mempengaruhi orang lain jadi benar itu ada di pundak semua hamba, baik suami, istri, anak maupun yang lainnya. Sehingga kalau suaminya salah, istri boleh nggak Pak mengingatkan suaminya? Boleh. Kalau bapak salah, anaknya boleh nggak mengingatkan bapaknya? Boleh. Cuman dari 3 cara dalam berdakwah yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapapun yang melihat kemungkaran di antara kalian, ubah dengan tangannya, kalau nggak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Dan itu adalah cabang iman terendah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang punya kemampuan ubah dengan tangan itu kan yang punya kuasa. Dan dalam hal ini adalah orang tua kepada anak atau suami kepada istri. Makanya kemudian tugas mendidik Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kepala rumah tangga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan ahlikum. Kata ahl dalam bahasa Arab maknanya istri. Terus anak ada di mana? Anak juga bagian dari ahl. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau posisi suami tidak punya pemahaman masalah agama yang mencukupi? Dia cukup terbatas. Mendidik dalam hal ini bukan berarti Bapak harus ngajar bahasa Arab di rumah atau ngajar tahsin di rumah, tidak. Tapi yang dimaksud adalah menjaga stabilitas agama di rumah dengan prinsip kewajiban sebagai hamba Allah untuk anggota keluarga Anda tidak ada yang ditinggalkan, sehingga sholat 5 waktu terjaga, puasa terjaga. Ada suami punya istri sedang haid ketika Ramadan, lalu dia punya utang sekian hari, sudah
istrinya nggak qadha Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya. Suaminya diem saja, nggak pernah ngingetin, nggak pernah. Padahal mungkin bisa jadi dia tahu, kok ini orang nggak pernah puasa qadha, padahal dia punya utang sekian hari. Tapi suaminya diem saja. Berarti posisi hal ini suami bersalah nggak? Bersalah. Dia punya tanggung jawab untuk mengingatkan kewajiban agama di anggota keluarganya, baik istrinya maupun anak-anaknya. Maka ketika sang anak di usia 7 tahun, kenapa orang tua diperintahkan untuk memerintahkan? Diperintahkan untuk memerintahkan. Muru auladakum bis shalah wa huwa ibnu sab'a. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia di usia 7 tahun. Anaknya usia 7 tahun didiemin aja, nggak pernah diperintahkan sholat. Yang dosa siapa? Anaknya atau bapaknya? Anaknya atau orang tuanya? Kenapa? 7 tahun nggak sholat nggak dosa, Pak. Dia belum balik. Tapi ketika nggak sholatnya itu disebabkan karena orang tuanya mendiamkan anaknya, nggak pernah ngasih perintah, maka dia dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kau nggak perintahkan anakmu? Lo kan dia belum balik. Kau disuruh diperintahkan, kau disuruh dan diperintahkan untuk memerintahkan, diperintahkan untuk memerintahkan. Tapi dia nggak memerintahkan. Berarti yang menyalahi perintah siapa? Orang tua. Anaknya belum balik, belum punya perintah, karena dia belum balik. Tapi orang tuanya diminta untuk memerintahkan sebagai penekanan tahap awal untuk anak yang sudah berusia 7 tahun agar mereka melaksanakan sholat. Di usia 10 tahun diizinkan untuk apa? Memukul. Wadribuhum wa huwa ibnu ashrin, dan pukulah mereka ketika sudah berusia 10 tahun. Ada yang mengatakan wadribu di sini adalah berikan contoh. Ini tafsir yang ngawur ya. Tapi ngawurnya terang-terangan. Wadribuhum, berikan pukulan kepada mereka ketika di usia 10 tahun. Kalau sampai ada anak usia 10 tahun meninggalkan sholat, orang tuanya diam saja, tidak memberikan penekanan apapun sampai pada tingkatan pukulan, gimana? Orang tuanya bersalah dalam hal ini. Kenapa kau tidak pukul? Karena dia diperintahkan untuk memberikan pukulan. Oleh karena itu dalam hal ini Pak, siapapun suami yang baik, dia bisa melaksanakan tugas tadi, bukan sebagai guru bahasa Arab atau guru ilmu fikih di rumah yang katanya suruh ngajari, tapi aku nggak bisa ngajari. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah dia menjaga keluarganya agar kewajiban agama itu terlaksana di semua anggota keluarga, baik dirinya maupun anak istrinya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz kami. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, kami beritahukan kepada para pengunjung bahwa di lantai atas sebelah ini masjidnya, lantai 2 di sayap kiri masjid sedang berlangsung kegiatan seminar kesehatan muslimah bagi para pengunjung. Saat ini sudah terdaftar di seminar tersebut, bisa segera menuju tempat dilaksanakannya seminar. Ini ibu-ibu bapak-bapak dari gedung. Sambil menunggu pertanyaan yang langsung, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah terkumpul, karena ada beberapa pertanyaan yang serupa. Mungkin saya akan ke Ustaz Andi. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang bukan bukan satu, ada 2 atau 3 pertanyaan. Ada ibu-ibu yang memohon pada Ustaz, bagaimana kalau suaminya ibadahnya itu belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, belum sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, belum menjalankan manhaj salah, sementara istrinya sudah berbesar. Khawatir kalau suaminya itu orang yang ikutan teman-temannya yang juga bukan circle salafi, ya. Mohon nasihat ini bukan satu saja yang banyak, demikian ada lebih dari satu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Memang banyak sekali ya di antara fenomena yang dialami oleh
ya saudara-saudari kita, para ummahat khususnya, ya ketika memiliki suami yang ya bisa dikatakan belum mengenal manhaj salaf atau dalam beribadah belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam kondisi seperti ini, yang pertama ya jangan pernah berhenti untuk mendoakan kebaikan untuk suami, karena bagaimanapun juga suami adalah partner hidup dalam mengarungi rumah tangga, sehingga harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Nah, ketika dalam kondisi seorang suami ibadahnya ya sesuai dengan konteksnya tadi, yang sudah beribadah tapi belum sesuai dengan sunnah, berarti kan artinya suami ini ya masih menjalankan sholat, masih menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Begitu pula dengan sebagai seorang suami, hanya tinggal yang mengarahkan, bukan suatu masalah yang dikatakan masalah yang bisa mengancam keharmonisan dalam rumah tangga. Jadi antaranya kalau memang belum memungkinkan, tapi kalau bisa ya memang diajak ikut kajian. Jadi ya pakai trik juga. Kalau menyuruh suami ikut kajian itu mungkin berat. Kajiannya siapa? Ustadznya siapa? Itu kan ustadzmu. Mungkin jawabannya seperti itu. Sehingga mungkin pakai, saya pengen ikut kajian tapi berangkat sendirian, gak ada temennya. Kalau naik gojek nanti malah dibonceng orang laki-laki, pokoknya diantarkan terlebih dahulu. Ya mungkin awal-awal cuma diantar saja, nanti suaminya pulang lagi, lalu diminta lagi untuk ngantar. Ini kajiannya sebentar, kalau nanti pulang malah kelamaan nanti jemputnya, ditunggu aja, diparkir gak apa-apa misalkan. Mungkin kan juga akan malu-malu sendiri sehingga masuk. Dan nanti ditanya terlebih dahulu bagaimana isi kajiannya, bagus apa tidak. Apalagi kalau itu memang berkaitan dengan ibadah yang ditanyakan tadi, mungkin itu lebih baik. Kemudian juga ketika di rumah, ya kalau nyuruh suami atau ngajari suami, kebanyakan pasti nggak mau suami. Bibi sini ini loh yang bener ibadah itu sesuai dengan sunnah, bukunya jelas, mungkin nggak akan mau baca ya. Nah, tapi mungkin dengan nyetel video baik itu di TV, YouTube, untuk masalah fikih Ustadz Ami juga banyak insya Allah ya. Jadi diputarkan video-videonya ataupun pakai HP diperdengarkan, itu supaya suami tidak sengaja mendengarkan kajian tersebut, tapi kita sengaja mengeraskan suaranya. Itu diantara caranya pelan-pelan. Atau bisa juga disuruh ngantar ke rumah temen tadi, Mas antarkan ke rumah teman saya, nanti temennya itu kan juga punya suami, nanti biar ngobrol. Tapi ini harus pas juga temennya yang humble juga, yang ramah, sehingga pas ke sana itu suami temennya itu juga bisa ngobrol dengan nyantai, dengan enak. Tapi kalau suami temennya itu orangnya juga kaku, nggak mau salaman sama yang nggak semandat, tambah rusak nanti akhirnya. Ini pun juga ya perlu mengetahui bagaimana kondisi temannya tadi. Nah itu ketika supaya suaminya itu tahu kalau istrinya itu ketika ngaji, meskipun tidak langsung tahu apa yang dikaji oleh istri, minimal tahu perubahan dari istrinya tadi. Oh ternyata apa yang dikaji oleh istri saya itu benar. Sama suami semakin taat, semakin baik, ibadahnya juga semakin rajin, semakin sering baca Al-Quran, sholat sunnahnya pun juga semakin banyak. Nah kalau seperti ini apa yang disalahkan dari istrinya? Berarti kemungkinan besar apa yang dijalankan oleh istrinya itu insya Allah benar. Ya terus seperti itu. Asia saja istrinya Fir'aun bisa bertahan dengan suaminya yang sangat zalim. Apalagi kalau tadi suaminya ya masih belum menjalankan sunnah, seharusnya lebih bisa bersabar lagi. Jadi selama suami itu tidak melarang istri menjalankan sunnah, ini sebenarnya sudah alhamdulillah. Mau kajian diperbolehkan, meskipun belum ikut itu sudah harus disyukuri terlebih dahulu.
Dan syakartum la azidanakum, seandainya kalian mau bersyukur, aku akan tambahkan nikmat kalian. Karena kadang itu terlalu buru-buru seorang istri itu, pengen suaminya langsung ikut kajian, langsung benar ibadahnya, sampai akhirnya suami itu ya risih juga. Ini kok tambah kasar, ini kok tambah seperti ini, kok gak nurut. Apalagi istri sampai ngancem, kalau gak mau nganter saya kajian, saya gak mau nyiapkan makanan misalkan. Ya ini kan juga masalah. Makanya perbaiki dulu dan tingkatkan ketaatan istri tadi kepada suami, supaya suaminya itu hatinya menjadi luluh dengan perilaku istrinya. Wallahu taala a'lam. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan ke ibu-ibu dulu ya. Jadi ke atas dulu, ibu-ibu sudah ada yang siap untuk mengajukan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang ibu single parent dan dengan 3 orang anak. Anak yang ketiga baru keluar dari pondok, sudah lulus SMA, dan kepada Allah suami juga sudah wafat. Tapi semenjak anak saya keluar dari pondok, saya sepertinya kurang dekat lagi dengan anak saya. Anak saya laki-laki Ustaz, dan dia sudah berumur 19 tahun. Selama di pondok ada jadwal penelponan secara rutin dan kami selalu berkomunikasi lewat itu. Kami sebenarnya baik-baik saja karena kami kelihatan akrab, terus ngobrol juga enak gitu. Tapi semenjak selesai dari pondok keluar dan sekarang kami tinggal serumah lagi, dan alhamdulillah dia juga sudah meneruskan kuliah juga. Tapi saya merasa ada yang hilang. Kita nggak bisa ngobrol akrab selama seperti dulu waktu dia masih di pondok, meskipun hanya sekedar telepon. Kita sekarang agak jarang bisa ngobrol, itu pun satu rumah. Yang mau saya tanyakan Ustaz, bagaimana caranya saya sebagai orang tua membangun kedekatan kembali dengan anak saya? Karena saya merasa kehilangan, jujur saya merasa kehilangan. Karena kakaknya yang 2 ini memang sudah tidak tinggal sekolah lagi karena sudah berkeluarga. Ada tips atau kiat khusus yang bisa saya peroleh untuk hari ini? Saya mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz Ami dulu dan bisa ditambah oleh Ustaz Adi. Jadi bisa berdua menjawab. Ada beberapa fase yang dihadapi oleh seorang anak yang terkadang itu akan mengubah kebiasaan dia sebelumnya. Salah satu di antara fase itu adalah ketika dia, bolehlah kita sebut seperti orang sedang mencari jati dirinya, atau dia sedang ingin lebih banyak menyendiri dari orang tuanya dan seterusnya. Sehingga dulu waktu dia masih anak-anak sangat pengen dekat dengan orang tua. Begitu dia sudah mulai remaja, mulai menjauh dari orang tua. Ketika dia sudah berkeluarga, orang tua pengen dekat dengan anaknya. Betul kayak gitu, Pak? Yang sudah punya pengalaman jadi orang tua. Kayak gitu betul ya? Betul, saya. Betul ya. Sehingga sekarang orang tua pengen dekat dengan anaknya. Kadang ada anak yang pengen mandiri dari orang tuanya. Nah, fase seperti itu barangkali ibu sebagai orang tua yang sudah pernah berpengalaman dengan 2 kakaknya dari yang terakhir ini, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan orang tuanya. Baik, intinya begini. Pertama, kesadaran menjadi orang tua perlu mengetahui fase-fase itu. Oh, memang biasanya kayak gitu ya. Ya sudahlah, kalau memang biasanya kayak gitu. Setidaknya kalau kita sudah tahu anak di usia sekian biasanya lebih cenderung suka menyendiri, biasanya lebih cenderung tidak akrab dengan orang tua. Saat kita tahu fase itu dan kita tahu bagaimana karakter anak pada umumnya,
kita jadi lebih ringan untuk menerima. Artinya nggak kepikiran beban berat, oh jangan-jangan anak saya punya masalah dengan saya. Sebenarnya nggak ada masalah. Cuman ini adalah fase di mana umumnya anak lebih suka menyendiri, umumnya anak lebih suka untuk beraktivitas sendiri, tidak bergabung dengan orang tuanya. Awal-awal kalau saya pribadi misalnya SMP dengan orang tua dekat, begitu SMA ya, sudah mulai jaga jarak, begitu kuliah kayak orang hilang. Ya saya pribadi ya. Akhirnya ketika kuliah jarang juga berhubungan dengan berkomunikasi dengan orang. Anda juga mengalami yang sama ya? Kurang lebih seperti itulah fase remaja. Sehingga pertama biar ibu tidak merasa tertekan, tidak merasa ada husnudon kepada anak. Kenapa kok anak saya jadi kurang akrab dengan saya? Bukan karena benci, bukan karena ada masalah, tapi mungkin dia lagi di fase di mana dia lebih pingin banyak menyendiri. Selanjutnya, Anda barangkali punya harapan ada salah satu di antara anggota keluarga yang menemani kebersamaan Anda. Tadi Ibu sudah menyampaikan berposisi sebagai single parent, sehingga tidak ada suami dalam hal ini, maka pilihan terakhir adalah pada anaknya. Mungkin nanti akan lebih berat lagi kalau posisi anak ini menikah, sehingga dia sudah punya pasangan yang mungkin lebih dekat hubungannya dibandingkan ibunya. Terus kira-kira gimana Pak tipsnya agar kedekatan kita tetap terjaga? Mungkin saya sarankan terus terang saja. Jadi ketemu dengan anaknya terus sampaikan, ibu itu pengen akrab sama kamu kayak dulu, pengen kita sering komunikasi kayak dulu waktu kamu di pondok. Jadi kalau kamu punya masalah, cerita saja sama ibu. Kalau kamu sedang punya tugas kuliah, sampaikan saja sama ibu. Pasti ibu nggak bisa ikut mengerjakan. Misalnya ya, paling tidak si anak ini ngerti, oh ibu mungkin kesepian, ibu butuh teman di keluarganya. Mudah-mudahan kalau seperti ini dinyatakan terus terang, semoga nanti ada ya setidaknya anak pengertian dan mau untuk lebih akrab dengan ibunya. Gitu kalau saya ya. Jadi wong Jawa Timur kan bloko suto ya Pak. Oke, kira-kira apa yang diinginkan sampaikan saja. Daripada mau neng-nengan batin, sing kene batin, sing kono batin. Sementara kita tidak punya ilmu terawangan, tidak bisa menebak batin orang. Ini kok anak saya nggak paham-paham kok sama saya. Nah kamu nggak ngomong. Ya sudah, jangan paksa orang untuk memahami batin kita. Kalau emang dia sekiranya kok belum begitu ngerti tentang apa yang kita harapkan, sampaikan saja secara terus terang. Mudah-mudahan nanti ada perubahan. Wallahu a'lam. Saya tadi ingin menambahkan. Moga Ustaz. Masya Allah, sudah cukup. Ibu, jadi intinya dari usaha kami tadi memang ada fase-fase tertentu dari kita sendiri ya, anak-anak, kemudian remaja, akhir dan terus dewasa. Insya Allah itu hanya fase saja. Namun hal penting yang harus dilakukan oleh ibu adalah salah satunya seperti kata Ustaz kami tadi, berterus terang atas apa yang ibu inginkan dan juga sambil memaklumi bahwa memang saat ini putra atau putri yang disebutkan putra atau putri ibu sedang berada dalam fase tersebut. Dan mungkin kalau saya boleh tambahin sedikit, saya sendiri juga seorang ayah dari 3 anak dan alhamdulillah saat ini 3 anak saya memasuki usia remaja dan mungkin saat yang nomor 1 juga usianya sama dengan putra ibu, dan memang kurang lebih seperti itu. Jadi memang diperlukan keterbukaan dari kita. Itu saja. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Mas Rizal. Silakan. Sekali lagi untuk pertanyaan yang ditulis akan kami bacakan, dan yang belum sempat dibacakan nanti akan dijawab melalui
video yang akan kami posting di Instagram kami, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan sempat saya juga ditanya sama saudara, mengingat keluarga Sakinah ini kalau belum lengkap tanpa ada seorang momongan atau anak. Nah, kebetulan saat itu belum punya momongan selama 7 tahun lebih. Kemudian ketika ada seorang ART, ketika dia melahirkan, kemudian saudara saya ditawari, itu pun juga ART yang beragama Nasrani. Ketika saudara saya berkenan, kemudian dirawat tersebut sampai usia remaja. Sebelum itu, ketika dia mau sekolah, otomatis kan membuat surat secara negara itu harus berkata, dan itu dimasukkan ke dalam kakak. Itu pun juga ayah dan ibunya bukan ayah, bukan ayah ibunya sebelumnya atau kadonya. Kemudian pertanyaannya, ketika nanti menjelang dewasa mau menikah, kita kalau mau menikahkan bukan wali, untuk menikahkan bukan wali yang saat ini ada. Nah, bagaimana hukumnya atau tips atau sebenarnya apa yang harus dilakukan menikahi hari ini? Terus kemudian juga apakah nanti dalam suatu rumah tangga itu anak ini bakal bisa untuk menjadi bumerang lagi ketika saya sudah berikan itu sia-sia ketika anak ini untuk pasangan yang dimaksud dengan pihak dari sekolah. Dia dimasukkan di kakaknya siapa? Kakak saudara saya. Kakak orang tua angkatnya. Iya. Statusnya sebagai apa di kakak itu? Ya, justru sama Anak. Anak kan. Iya. Aktanya juga tertulis anak. Betul. Nah ini tidak boleh ya kayak gini. Jadi dalam Islam adopsi itu boleh, tapi sifatnya merawat, bukan mengubah nasab. Nabi SAW memberikan ancaman keras berkaitan dengan adopsi yang mengubah nasab. Beliau pernah mengatakan, "Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang bernasab kepada selain bapaknya dan dia tahu, maka surga haram baginya. Karena itu kalau bukan bapaknya, bukan ibunya, ya tidak boleh disebutkan akta terlahir seorang anak bernama ini dari pernikahan seorang lelaki yang bernama ini, atau bapak bernama ini, ibu bernama ini, padahal itu bukan bapak ibunya, dan itu kedustaan. Baik. Nah, masalahnya ketika sudah terlanjur jadi akta, mengubah ini kan susah. Karena ini harus sampai ke pengadilan dan seterusnya, dan akan membutuhkan effort yang besar. Bagi mereka yang belum sampai terdata jadi akta, belum dimasukkan dalam akta kartu keluarga, maka mungkin seperti ini perlu dikonsultasikan dulu kepada para asatidzah yang paham. Kemudian berkaitan dengan pemasukan dia dia dimasukkan dalam KK, mungkin sarannya statusnya itu family lain. Jadi jangan status anak, tapi sebut saja family lain. Dan di KK itu boleh ada status family lain, hubungan family lain itu boleh. Nah, selama masih bisa seperti itu, maka mungkin bisa kita cantumkan family lain. Berikutnya berkaitan dengan masalah ke depan bagi anak ini. Kalau dia perempuan kan berarti butuh wali ketika nikah. Siapa yang berhak jadi wali? Bapaknya agamanya apa? Kalau bapaknya tetap dalam posisi Nasrani, maka nanti yang berhak jadi wali adalah KUA, wali hakim. Sampaikan saja apa adanya, bahwa anak ini seorang muslimah, bapaknya Nasrani, dan berharap KUA yang mengambil alih untuk perwalian. Alhamdulillah KUA di tempat kita, mereka paham tentang fikih masalah pernikahan seperti itu, sehingga nanti
minta agar KUA yang jadi wali. Nah, yang jadi kendala besar dalam hal ini adalah saat pendaftaran pernikahan pasti akan ada lampiran KK dan akta. Nah, kalau kemudian tercantum di situ dia adalah anaknya si A, maka KUA akan bertindak secara administratif. Si A yang akan didatangkan sebagai wali. Diceritakan apa adanya, belum tentu mereka terima. Karena ini Anda bawa lampiran, aktanya tertulis seperti ini. Kakaknya kayak gini, bapaknya dipanggil, bapak angkatnya. Itu yang agak susah. Sehingga kalau mau untuk melangsungkan akad nikah yang syar'i, seharusnya KUA yang jadi wali. Tapi di sini karena secara administratif terbukti dengan adanya akta dan kakak adalah si A yang jadi bapaknya, si A nanti akan diminta jadi wali. Ini yang agak sedikit repot. Sehingga mungkin ya perlu kerjasama dengan KUA dari awal, dikondisikan jauh-jauh hari, ceritakan apa adanya, dan ya minta sebisa mungkin tolong KUA yang jadi wali saat akad yang legal secara syar'i. Masalah nanti tercatat di buku nikah seperti apa terserah KUA. Mudah-mudahan mereka bersedia. Saya kemarin dapat pertanyaan, KUA-nya nggak bersedia. Nah itu yang repot dia. Ini terus walinya siapa? Mau tinggal satu pilihan, yaitu KUA. Sementara KUA nggak bersedia. Alasannya di akta bapaknya si A. Gimana saya jadi wali wong ada bapaknya dan bapaknya masih ada? Atau misalnya pilihan terakhir si A mewakilkan ke KUA. Si A sebagai bapak angkat tadi, ya sudahlah saya wakilkan KUA, tolong KUA jadi wali. Cuma nanti dia akan bilang, aku nikahkan kamu sebagai wakil dari si A. Itu juga pernyataan yang keliru, yang sebenarnya dia sendiri berhak jadi wali tanpa harus jadi wakil bagi bapak angkatnya. Nah, mungkin mulai sekarang boleh dipersiapkan banyak komunikasi intensif dengan pihak KUA biar anak ini ketika menikah tidak mengalami kendala. Wallahu a'lam. Ini dua pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu sudah habis dan langsung saya bacakan saja dua pertanyaan ini. Insya Allah dijawab bergiliran oleh